Padahal dulu cuma buruh pabrik, sekarang jadi kebanggaan di desa. Ludes 4,5 ton singkong per 10 hari. Punya banyak karyawan, bisa bangun rumah, nyekolahin saudara. Wah, mantap bener. Pertama, ini adalah proses pengupasan singkong. Jenisnya madun, dikupas pakai alat garuk namanya. Ambil bahan singkong langsung dari petani lokalan aja. Memanfaatkan yang ada di sekitar. Kadang menyiapkan 4,5 ton singkong untuk 10 hari. Wah, mantap bener. Nah, setelah banyak dikupas, masuk proses pencucian, ditendang biar merata bersihnya guys. Soalnya kalau pakai tangan kelamaan, sekiranya sudah bersih dipindah di keranjang besarnya ya. Kemudian langsung masuk proses pemarutan dengan alat buatan sendiri. Dimodif sistemnya sama seperti alat parut kelapa gitu. Bikinnya 3 jutaan untuk membuat alat secanggih ini guys. Jadi awalnya owner adalah buruh pabrik, terbesit pikiran apa ya terus-terusan jadi buruh gitu. Kebetulan daerah sini banyak yang memproduksi selondok juga. Belajar dari tetangga banyak yang bikin. Terus sekitar 1 bulan nekat memutuskan untuk usaha sendiri. Kepengennya punya penghasilan lebih, kayaknya sangat menjanjikan gitu. Oke, setelah banyak segunung diparut, kita masukkan ke dalam karung ya. Untuk proses selanjutnya pengepresan, teknisnya di alas kayu lalu ditekan pakai dongkrak tekanan tinggi untuk mengeluarkan kandungan air yang ada di singkongnya guys. Kapasitas 7 karung maksimal sekitar 1 kintalan selama 1 hari 1 malam sampai airnya benar-benar kering banget. Setelah banyak dipres, kita masuk proses pengukusan. Bahan singkong yang sudah kering dipindah di wadah bambu ya. Dandangnya tembaga harus khusus, kalau pakai panci abal-abal nggak bisa guys. Satu wadah itu bisa cukup 5 kilo, dikukus selama 15 menitan aja. Pemasarannya itu ada pengepulnya sendiri, jadi nggak perlu nawar-nawarin kesana kemari. Kita tinggal produksi, duduk manis sambil ngopi, dapur tetap ngebul. Wah, keren banget. Nah, ini sudah mateng ya tandanya. Kalau sudah mateng itu dia keras teksturnya guys. Lalu dipindahin di tempat khususnya. Usut punya usut, hasilnya ini didiamkan selama 3 malam. Wah, lama banget ya guys. Awal-awal memulai udah banyak 4,5 ton per 10 hari. Sampai sekarang pun masih sama. Sempat ragu juga bisa nggak ya ngejalanin usaha ini gitu. Senang, bersyukur pastinya. Orang nggak perlu tahu, yang penting banyak bermanfaat untuk sesama gitu. Wah, mantap bener. Oke, kita masuk proses pengupasan ya di sini guys, bagian sisi luarnya. Soalnya keras sama sekalian membersihkan juga ya. Bentuknya unik banget seperti kerucut gitu. Siapa sangka buruh pabrik yang dulu cuma berangkat pagi pulang malam dicibir karena kerja kerasnya nggak kelihatan hasilnya, sekarang malah jadi kebanggaan kampung. Gaji yang dikumpulin sedikit demi sedikit bisa bangun rumah, biayain adik sekolah. Wah, keren banget. Setelah bersih dikupas sisi luarnya, langsung dipotong-potong beberapa bagian ya, lalu dibuat kecil lagi. Tujuannya ketika masuk penggilingan itu bisa lebih mudah. Walaupun cuma buruh pabrik dan jualan selondok dari kampung, sekarang kirimannya udah sampai ke Singapura, Malaysia, Yordania, dan kota-kota besar di Indonesia. Dari yang dulu diremehin, sekarang malah jadi kebanggaan. Buktinya nyata, bukan sekedar omongan. Dibersihkan dulu alatnya, soalnya biasanya nempel sontrotnya singkong. Kita tetap lanjut masuk proses giling menggunakan alat giling daging. Kalau ini khusus giling singkong ya guys. Lalu hasil yang keluar itu kalau sudah memanjang dipotong kembali sekitar 50 sentian. Wah, bener-bener sedetail itu ya guys. Kuncinya bisa bertahan sampai sejauh ini simple aja. Jaga kepercayaan pelanggan, berani tanggung jawab, garansi kalau terjadi sesuatu hal, jujur menerima kritik dan saran untuk terus berkembang gitu aja. Kemudian dipotong lagi sekitar 15 cm. Dipisah-pisahin seperti ngitung uang jutaan rupiah guys. Wah, keren banget. Nah, setelah banyak dipotong kecil-kecil, kita masuk proses penjemuran ya. Diterik panas matahari selama setengah hari. Tergantung cuaca juga. Semisal hujan ya wassalam. Tandanya kalau kering itu ketika dipotek bunyi suara cetek keras-keras gitu. Prinsip hidup owner selama bisa bantu keluarga, bikin orang tua bangga, dan bermanfaat buat lingkungan sekitar, itu sudah jadi kebahagiaan tersendiri. Nggak harus hidup mewah, yang penting apa yang dikerjakan punya arti dan bisa berguna untuk orang lain. Jika sudah kering, langsung aja dimasukkan ke dalam karung ya. Untuk diproses pembumbuan setelah ini, 1 karung selondok disarsor aja, kira-kira 18 kg masuk, rasa pedas manis. Bumbunya sudah racikan spesial dari sini. Ada garam, cabai merah, bawang putih, gula, lalu di mixer sampai merata guys. Oke, ini sudah selesai sekitar 3 menitan aja. Mixernya cepet kok, langsung dituang ke tempatnya. Kemudian kita masuk lagi proses penjemuran yang kedua selama 5 jam. Jika cuaca panas matahari, kalau hujan gimana? Ya wassalam juga, lebih lama aja jemurnya guys. Dirapiin ya. Sempat ngobrol sama owner, ini kan
Kan tadi diliput, jika ada yang niru gimana? Oh nggak apa-apa, malah bagus, saling mendoakan aja. Kalau bisa sama-sama sukses, malah bagus. Seneng juga rasanya bisa berbagi ilmu, rezeki masing-masing. Nggak bakal salah alamat ya. Wah mulia sekali ya guys. Jadi deh hasil yang seperti ini siap disebarkan sama pengepul serta langganan setianya guys. Nah buat teman-teman yang mau nyobain selondok nikmat, kres kriuk bumbu berempah, bisa banget dikirim-kirim, langsung hubungi di sini aja ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.